Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, di depan kita sekarang sudah ada HP Vivo 1714 atau Y69 dengan kerusakan yaitu LCD pecah, biasa akibat korban anak-anak ya ini ya. Mungkin terjatuh atau dibanting karena kesel main game kalah. Oke, baik, kita akan coba penggantian layar LCD-nya. Sebenarnya ini touchscreen-nya masih lancar semua ya, cuman ada pecahan-pecahan sedikit. Ini kalau dipakai untuk anak-anak bahaya, jadi nanti sewaktu menggeser-geser bisa saja kacanya bisa tertusuk ke jarinya. Langsung saja kita bongkar terlebih dahulu handphonenya. Di bawah ada dua baut, kita buka dulu bautnya, kemudian kita congkel back covernya perlahan-lahan. Kita congkel sampai terbuka semuanya, dan ini aman ya, tidak ada fingerprintnya, jadi tidak usah kita perhatikan fleksibel fingerprint atau apapun. Lalu kita buka bagian penutup mesinnya ya. Tampak terlihat ini sudah ada kabel jumper satu ini mengarah ke bagian apa ini ya. Nanti kita lihat dibuka di bagian bawahnya. Kita buka buzzernya dan sudah ditempeli lem UV ya, ini ya, sangat keras ini. Kemungkinan bagian chargernya ini, kemungkinan bagian charger ya. Kita harus mengangkat keduanya ini, bagian board charge dan juga bagian mesinnya ya. Ini sudah dilem dengan lem UV. Ada satu kabel jumper yang mengarah ke bagian cas. Oke, tidak masalah, langsung saja kita lepaskan mesinnya terlebih dahulu, dan juga kita lepaskan PCB charge atau board charge-nya. Kita lepas bareng-bareng supaya tidak putus kabel jumpernya, dan kita amankan untuk melepas LCD-nya jika ada isolasi atau karet-karet yang masih menutup bagian fleksibel LCD dan juga touchscreen. Touchscreen-nya terpisah ini bagian atas ya. Kita panasi dengan blower supaya mempermudah pelepasan LCD-nya. Ya, kita masukkan pencongkel LCD-nya perlahan-lahan. Diusahakan jangan sampai memasukkan terlalu dalam agar tidak, ya sebenarnya LCD-nya sudah rusak sih, cuman tetap kita berhati-hati juga supaya tidak pecah lebih parah lagi. Hati-hati dengan jari-jari dan tangan kita ya. Perhatikan keselamatan terlebih dahulu, jangan sampai tertusuk pecahan kaca LCD-nya. Oke, sudah terlepas. Ini dia LCD bekasnya. Kemudian jangan lupa untuk membersihkan framenya di bagian yang akan kita lem lagi, supaya hasilnya nanti sempurna dan rapi. Ini sudah kita bersihkan ya. Proses pembersihannya tidak saya videokan, biasa aja dikerok dengan cutter ataupun disikat dengan sikat pembersih. Yang penting permukaannya bersih dari lem-lem bekasnya. Langsung kita ke proses pemasangan LCD-nya. Kita kasih lem di sekeliling framenya di area pengeleman. Usahakan yang rapi, jangan sampai keluar dari frame. Area-area yang kosong kita isi juga dengan sedikit lem supaya lebih
lengket saja LCD-nya. Ini LCD barunya, kita masukkan fleksibelnya, hati-hati, usahakan langsung presisi. Jika belum, kita presisikan terlebih dahulu, lalu kita sedikit tekan-tekan ya. Kita pasang mainboardnya. Ya, kabel antenanya jangan lupa supaya sinyalnya juga keluar nanti. Kita pasang terlebih dahulu buzzernya. Ya, ini kabel jumpernya jangan sampai terputus supaya tidak menambah pekerjaan lagi. Kita baut bagian buzzernya. Kemudian kita tutup bagian atasnya. Kita coba nyalakan dulu. Sembari menunggu putingnya selesai, kita tutup bagian mesinnya. Oke, putingnya sudah selesai. Lalu kita coba LCD touchscreen-nya ya. Ya, ini brightness-nya jalan normal. Tombol-tombol bagian bawah normal, back, home button. Kita sekarang coba bagian touchscreen-nya. Geser-geser atas bawah, samping kiri kanan, dan juga seluruh area. Ini salah satu cara untuk mengecek touchscreen-nya atau dengan service testnya HP masing-masing. Untuk Vivo bintang pagar 558 pagar, kemudian engineering test, kita cari handwriting test ya. Ya, kita puter-puter atau kita samping kiri kanan atas bawah, terserah enaknya bagaimana. Kalau saya lebih suka putar-putar seperti ini. Dan pengecekan ini sebenarnya sudah saya lakukan sebelum LCD-nya dipasang ya. Jadi sebelum terpasang kita cek juga, setelah terpasang kita cek ulang lagi. Dan ini pengecekan kedua. Yang pertama sebelum LCD-nya dipasang itu jangan lupa kita cek juga. Ya, normal. Alhamdulillah, tinggal kita tutup bagian back covernya atau bagian penutup belakangnya. Jangan lupa untuk kita isolasi ulang bagian jumperannya tadi ya. Ada satu kabel jumper, dan kita tutup back covernya. Baik teman-teman, untuk proses penggantian LCD Vivo 1417 atau 1714 ini ya, Vivo Y69 pokoknya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.